Baik Ketua, izin terkait kegiatan hari ini, selain dari kegiatan halal bihalal, kira-kira ada hal lain nggak atau program lain ke depannya untuk dijadikan acuan oleh para Peradi? Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan. Saya selaku Ketua Ikadin DPC Bandung, Jutek Bongso, saya didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPC Ikadin Bandung, Dr. Romi Siombing, dan juga Ketua Harian Bapak Freddy Panggabean SHMH selaku Ketua Harian di DPC Ikadin Bandung. Saya juga adalah Wakil Ketua DPC Peradi Bandung dan juga adalah Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi di Indonesia. Tentunya acara malam hari ini adalah sangat luar biasa karena kami dapat mengumpulkan semua advokat-advokat senior yang dahulu dan sampai sekarang masih tergabung di dalam satu wadah yang namanya Peradi ataupun Ikadin, ya. Di mana seperti kita ketahui, Ikadin ini, Ikatan Advokat Indonesia, adalah salah satu pendiri dari Peradi. Di mana pendiri Peradi ada 8 organisasi advokat, salah satunya adalah Ikadin. Kami perlu tegaskan, hanya Ikadin, ya, sekali lagi, hanya Ikadin yang sampai hari ini secara konsisten masih mendukung Peradi sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat yang ada di Indonesia. Itu sebabnya kami bersinergi dengan DPC Peradi Bandung, dengan DPC Ikadin Bandung, membuat temu kangen, ingin mengembalikan memori kepada para senior, khususnya kepada advokat-advokat yang ada di Kota Bandung khususnya, untuk mengingat kembali bahwa kita dulu adalah satu. Pengalaman kita bersatu dahulu, profesi kita sangat dihargai dan sangat dihormati. Tentunya ini juga bahwa profesi kita ini sangat disegani lah, ya, di dunia penegak hukum yang lain, ya. Itu sebabnya marwah itu yang ingin kami kembalikan supaya advokat-advokat ini dapat bersatu kembali, sehingga marwah di awal terbentuknya wadah tunggal Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat profesi itu dapat tercapai, ya. Dimana keunggulannya seperti saat ini, pencari keadilan khususnya masyarakat, bila mana dirugikan oleh jasa profesi advokat, bingung dia sekarang mau melapor kemana, karena organisasi advokat begitu banyak. Dahulu mereka hanya tahu bahwa begitu ada pelanggaran profesi advokat, dia hanya melapor ke Dewan Kehormatan Peradi, dan ya, ini adalah untuk bagi masyarakat juga, tentunya menguntungkan bagi masyarakat pencari keadilan. Itu yang kita harapkan. Kira-kira isu terhangat mengenai tentang hukum di 2023 ini apa yang dibahas sekarang? Ya, sekarang kita tahu ini tahun politik, ya. Tahun politik di negara kita dalam tahun 2024. Tentu situasi hukum ini bermacam-macam, ya. Kita lihat ada penangkapan oleh KPK, kemudian ya tangkap tangan, ya, tertangkap tangan, dan juga isu-isu yang menarik tentang selain korupsi, ya, hal-hal yang terjadi adalah tentang pelanggaran pemilu dan sebagainya. Ini tentu lagi hangat-hangatnya. Kami selaku penegak hukum tentu ingin menghimbau kepada penegak hukum lainnya, khususnya dalam hal ini penegakan hukum itu jangan disangkut pautkan dengan politik. Itu aja yang kami harapkan, supaya penegakan hukum ini harus terpisah dari politik, ya. Jangan sampai penegak hukum lain, entah KPK, Jaksa Agung ataupun kepolisian, ketika mengambil langkah hukum khususnya saat ini yang marak terjadi, kita harapkan benar-benar murni untuk penegakan hukum semata, karena hukum itu harus menjadi panglima di negara kita. Terkait pendampingan hukum bagi warga masyarakat yang tidak mampu, kira-kira dari Peradi seperti apa? Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Seperti yang komitmen kami, Peradi dan Ikadin mempunyai komitmen. Peradi mempunyai PBH, Pos Bantuan Hukum. Ikadin mempunyai Pos Bakum, Pos Bantuan Hukum. Kami mempunyai kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Advokat bahwa harus memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan itu kewajiban kami, sekali lagi, itu kewajiban kami sebagai seorang advokat. Tentunya bila mana ada masyarakat yang merasa membutuhkan, datanglah ke Peradi ataupun ke DPC Ikadin Bandung di pos bakumnya ataupun ke PBH Peradi.
maka kami akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Di mana PBH itu? PBH Pradi ada di Jalan Talaga Bodas nomor 40 Bandung. Posbakum Ikadin itu ada di Jalan Surapati nomor 203 di lobi Hotel Agusta, ya, di DPC Ikadin Bandung. Terakhir, harapan dari diadakannya kegiatan halal bihalal ini seperti apa? Harapannya seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa ini dapat mempersatukan kembali, mengenang untuk advokat-advokat senior kita ini dapat melihat kembali bahwa bersatu itu indah. Itu makanya tepang sono, ya, merindukan silaturahmi, merindukan akan persaudaraan, perikatan, pertemanan dan sebagainya. Itu yang kita harapkan dapat membangkitkan, dan cita-cita untuk mewujudkan single bar itu semoga ini terwujud segera dengan kita kumpulkan. Oh, ternyata bersatu itu indah. Itu aja sebenarnya kita harapkan. Ya. Ya, ketua Ikadin, ketua harian, silakan. Saya kira cukup tadi apa yang sudah dijelaskan oleh ketua kami, bahwa tujuannya memang adalah bagaimana mempersatukan kembali advokat-advokat yang selama ini sudah terpecah-pecah. Kita mengharapkan single bar is the must. Itu yang kita harapkan. Sehingga kenapa kita mengundang seluruh advokat-advokat yang ada di Bandung ini tidak terkecuali, baik itu dari AI atau baik dari itu KAI dan yang lainnya. Tujuannya adalah bagaimana single bar bisa kembali menjadi jaya. Pesertanya berapa banyak? Kenapa? Peserta malam hari ini kurang lebih 300 ya? 300. Mungkin Pak Sekjen, Sekretaris Jenderal Ikadin. Baik, suatu kebanggaan juga bagi kami. Hari ini kami bisa mengumpulkan senior-senior advokat yang ada di Bandung untuk dapat berkumpul bersama-sama merajut kebersamaan lagi. Semoga dengan acara ini harapan kita semua advokat bahwa single bar bisa kita mulai dari Bandung. Semangat single bar mesti dari Bandung. Itu saja yang mungkin kami bisa sampaikan.